Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan materinya suhu dan kalor. Mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang suhu dan kalor. Apa itu suhu? Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu tinggi berarti benda tersebut cukup panas, sedangkan suhu rendah berarti benda tersebut cukup dingin. Satuan suhu yaitu Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Alat pengukurnya dinamakan termometer. Selanjutnya, apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Umumnya, perpindahannya itu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor disebut juga dengan panas. Dengan satuannya yaitu joule atau kalori. Selanjutnya, sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Apa saja sih macam-macamnya? Yang pertama, ada matahari. Yang kedua, ada gesekan benda. Yang ketiga, ada api. Dan yang keempat, ada panas bumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sumber energi panas matahari dan gesekan benda. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber panas utama di bumi yang manfaatnya sangat berlimpah bagi makhluk lainnya. Adik-adik tahu tidak kalau suhu permukaan matahari itu mencapai 5.778 derajat Kelvin loh. Itu suhu permukaannya ya. Kalau suhu intinya berarti lebih panas dari yang permukaan. Nah, apa saja sih manfaat matahari bagi makhluk lainnya? Apa hayo? Yang pertama, dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses memasak makanan secara sendiri. Biasanya terjadi pada tumbuhan hijau. Nah, makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanan. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Bagaimana peran matahari dalam proses fotosintesis? Perhatikan gambar berikut. Beserta skemanya. Nah, pada tumbuhan terdapat karbon dioksida ditambah dengan air dan mineral yang diserap dari dalam tanah oleh akar tumbuhan, dibantu juga dengan cahaya matahari dan zat hijau daun atau klorofil yang dipunyai oleh tumbuhan hijau tersebut, maka akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Gula inilah yang akan menghasilkan seperti bahan makanan seperti umbi-umbian, buah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, matahari juga berperan dalam alat yaitu solar water heater. Solar water heater yaitu alat pemanas air dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Biasanya, alat ini diletakkan di atap rumah atau hotel. Bagaimana cara bekerjanya? Gini, air yang sudah dipanaskan mengalir ke tangki atas. Ke tangki ini, lalu akan dikumpulkan di kolektor ini. Air yang dingin akan dikumpulkan di kolektor, dan air yang panas akan dikeluarkan melalui keran ini dan digunakan oleh
manusia, biasanya untuk mandi, dan lain sebagainya. Peran yang selanjutnya yaitu dalam proses mengeringkan pakaian. Nah, matahari dapat mengeringkan pakaian yang basah setelah dicuci. Pakaian yang basah, jika terkena sinar matahari, maka airnya akan menguap sehingga pakaian akan menjadi kering. Seperti itu. Ditambah dengan bantuan angin, jadi akan lebih cepat kering ya. Peran selanjutnya yaitu menjemur hasil panen. Nah, matahari itu sangat berperan penting bagi petani. Mulai dari penanaman bibit sampai panen tiba. Hasil panen seperti misalnya padi, garam, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Pada garam, prosesnya yaitu yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan, kemudian diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Lalu, air laut yang terkena matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Agar lapisan garam tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang menguap. Lalu, setelah sekitar 210 hari, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Jangan menunggu musim hujan, karena kualitasnya akan tidak bagus atau menurun. Gitu. Jadi, matahari ini sangat berperan dalam proses pembuatan garam yang layak konsumsi ya. Manfaat selanjutnya yaitu berperan di PLTS. Apa itu PLTS? PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Semakin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Nah, dalam teknologi ini, cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dan disimpan dalam aki atau panel surya. Energi listrik yang disimpan dalam dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, untuk menjadi listrik di dalam rumah atau di perusahaan. Jadi sinar matahari akan ditangkap oleh panel surya, lalu dikumpulkan di kolektor, lalu disimpan di dalam aki dan siap digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, sumber panas selanjutnya yaitu berasal dari gesekan benda. Gesekan benda yaitu gaya dari dua buah benda yang saling bergesekan sehingga dapat menghasilkan panas. Contohnya, misal kedua tangan yang saling digosokkan, maka lama-kelamaan akan menjadi hangat. Mengapa bisa hangat? Karena terjadi gesekan antara kedua telapak tangan sehingga menimbulkan energi panas dan rasa hangat pada telapak tangan kita. Pada zaman dahulu, gesekan benda juga sudah diterapkan ya. Contohnya dalam pembuatan api. Dengan menggunakan bantuan dua buah kayu atau dua buah batu yang saling digesekkan. Jadi pada zaman dahulu nenek moyang kita itu menggunakan kayu atau batu untuk membuat api. Caranya dengan menggesek-gesekkan kayu dengan kayu atau batu dengan batu sehingga gesekan tersebut menghasilkan panas dan api. Seperti itu. Nah, sekian dulu ya pertemuan kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.